masalahnya tidak dibangun, itu kan udah jelas. Di sini ada penipuan, ada penggelapan, malah kita bisa tarik lagi ke pencucian uang. Nah ini ada apa dengan pihak Diskrimsus? Padahal di sini Kapolri sudah bilang, ya kan, kalau di bawah nggak bisa, kepalanya dipotong, kan begitu. Ya baik, terima kasih kawan-kawan media. Jadi pada pagi ini beberapa perwakilan dari pembeli apartemen Antasari 45 yang mana sudah lebih dari setahun melaporkan ke pihak Polda Metro Jaya di sini ditangani oleh Pusmondev di Direktorat Krimsus, tapi sampai saat ini tidak ada kabarnya. Kalau boleh dibilang ya ngambang aja, nggak jelas gitu loh. Padahal di sini udah jelas-jelas secara gamblang, kasat mata, penipuan penggelapannya itu sudah terjadi. Artinya kenapa kita bisa bilang terjadi, mereka ini yang kemarin sebenarnya tidak setuju dan mungkin tambah banyak yang tidak setuju dengan usulan perdamaian, itu kan uang sudah masuk banyak di situ untuk beli unit apartemen. Total masuk ke developer itu PDS hampir 600 miliar. Nah sekarang ada hampir 210 pembeli, itu kurang lebih 164 miliar uangnya sudah masuk dan tidak dibangun. Masalahnya tidak dibangun, itu kan udah jelas. Di sini ada penipuan, ada penggelapan, malah kita bisa tarik lagi ke pencucian uang. Nah ini ada apa dengan pihak Diskrimsus? Padahal di sini Kapolri sudah bilang, ya kan, kalau di bawah nggak bisa, kepalanya dipotong, kan begitu bahasanya Kapolri. Apakah harus menjadi viral dulu baru diurus? Nah, akhirnya kita jalannya seperti ini. Maaf, akhirnya kita memviralkan supaya dilihat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama Pak Kapolri, supaya ini diusut. Ada ditetapkan sebagai tersangka pihak-pihak yang dilaporkan tadi. Persis sama seperti saya sendiri ngurusin mafia tanah, kebetulan sama subditnya di Pusmondev, malah kemarin di SP3 saya menang di pra-peradilan, terus pihak pelapornya lapor pencemaran nama baik, kalah lagi dia. Ya, klien saya bebas. Sama ini di Pusmondev, sama juga di Pusmondev tidak dijadikan tersangka yang melapor itu, saudara Andre Darwis. Ini kan udah viral kemana-mana. Ini kok ya sama di bagian yang di bidang apa, di subdit yang sama, Pusmondev macet juga ini, nggak jalan-jalan. Ada apa nih dengan Pusmondev? Kurang lebih begitu. Makasih. Pak, tapi dari pihak pelapor udah ada dimintain keterangan belum dari pihak kepolisian, Pak? Udah. Dari pelapor sudah dijadikan saksi, dimintain keterangan artinya ya. Tapi ya itu, setahun lebih tidak ada kabar beritanya. Pak, berapa warga sih yang kena tipu ini, Pak? Kalau yang kena tipu jumlah pembelinya kan 700 lebih Pak ya. Kurang lebih 700, hampir 800 lah. Uangnya yang udah masuk itu 591 miliar. Satu unit berapa harganya, Pak? Macam-macam. Kan ada yang apa, ada yang studio, kamar satu, kamar dua, Dari macam-macam. berapa sampai berapa, Pak? Tapi Kisarannya? artinya unit satu itu udah hampir terjual semua. Hampir terjual semua. Malah banyak yang kasih cash. Nah cuma kan nggak dibangun masalahnya. Kalau anda lihat ke lokasi, nggak ada, yang ada cuma pelang aja di situ. Ya. Nah ini penipuan penggelapannya seharusnya sudah jelas. Kenapa tidak dijalankan? Begitu. Pak, kan dari yang saya tahu ini kasus ini sudah dilaporkan sejak pada tahun 2020 ya Pak ya? Iya. Bisa dijelaskan kembali Pak, tarik lagi ke tahun 2020 bagaimana dari awal mula hingga pelaporan tersebut Pak? Di awal mula kita lapor ke Barreskrim. Di situ udah beberapa saksi dimintain keterangan, tiba-tiba dipindah ke Polda, ke Krimsus, alasan ada beberapa laporan maka dijadikan satu. Ya kita sih ini apa, berpikir positif aja ya, mudah-mudahan bisa jalan laporan itu. Tapi ternyata kan nggak jalan-jalan sampai sekarang. Maka itu saya mohon pada di Krimsus Pak Aulia ini sudah menjadi atensi, dan sampai nanti ya kita juga tentunya minta ke atasan Pak Kapolri, Pak Kapolda kan,
supaya ini menjadi atensi dan sampai nanti seperti apa yang diucapkan Kapolri, kalau di bawah tidak bisa kerja kurang lebih gitulah, potong atasnya, ya kan? Kurang lebih begitu. Ini tolonglah, ini kan mereka korban-korban ini sebenarnya juga kasihan, malah udah ada yang meninggal lah, sakit lah dan sebagainya. Sementara developernya PT PDS senang-senang aja dia ngantongin duit 591 miliar. Pak, kan kemarin tuh tahun 2020 kan Pak, laporannya itu bulan apa Pak? Bulannya sekitar Agustus. Itu ke Bariskim dulu bulan Agustus. Iya, kita lapor ke Bariskim dulu, ada 28 pelapor waktu itu ya, diwakili oleh rekan kita juga, pengacara Pak Johnson. Terus dipindah ke sini, ya itulah kan nggak jalan juga. Persis sama seperti yang tadi saya cerita mafia tanah. Ya. Dilaporkan di pasal berapa Pak? Boleh tahu? Kan kalau penggelapan 378, 372 sama pencucian uang tuh, lupa saya pasalnya, TPPU. Oh berarti penggelapan dan pencucian uang waktu itu dilaporkan ya? Lihat semuanya, penggelapan, penipuan, dan pencucian uang. Kalau terlapornya siapa aja sih Pak? Kenapa? Terlapornya siapa aja? Terlapornya? Terlapornya tentunya direksi di PT PDS itu ya, Prospek Duta Sukses, iya, direksinya. Ya harusnya polisi terus bisa melacak lah, itu kan gampang. Kalau ada kemauan dari polisi kan gampang. Sebenarnya di belakang ini siapa sih? Kan itu gampang lah, mereka alat-alatnya juga udah canggih kan, udah kerjaan sehari-hari dia. Cuma kenapa tidak jalan gitu loh? Pak, tapi Laporan ini. selama ini ya dari pihak developer itu udah ada komunikasi juga nggak sih ke pihak pelapor, ke korban-korban sendiri gitu terkait mandeknya pembangunan ini Bu? Kalau itu kan udah sebenarnya udah sampai ke ke pilot, tapi perdamaian juga, ya kan? Tapi kan perdamaiannya memberatkan konsumen. Artinya sekarang belum dibangun, konsumen itu harus mulai membayar. Nah kalau itu tidak dibangun, dianggap uang itu yang dibayar mulai Desember kemarin hilang. Nah itu gimana? Kita juga nggak tahu itu dibangun atau tidak. Makanya itu banyak konsumen-konsumen yang tadinya setuju dengan perdamaian itu, sekarang berpikir 13 kali. Malah mereka semua mau menuntut sama, kembalikan uangnya. Uangnya dikembalikan lah. Kalau PDS bisa duduk sama-sama dengan kami, perwakil dengan konsumen-konsumen ini, kita bicara baik-baik kan, uang dikembalikan, nanti ke depan bagaimana. Kan lebih bagus begitu.